sablon kan bisa, karena sablonnya mana ada gambar kan ya ya berarti itu kan masuk aneka budaya budaya hari ini berkanggo blok misalnya yang ada kan budaya kan blok memang tanda tangan di kabupaten sih soalnya ijazah sih nagran nih bisa nagran tanda tangan pohon ya bikin begini dari sedekah bumi ini bisa pertanian ya petani budaya itu kan berarti termasuk keberagaman bukan setiap daerah pasti punya budaya surat pokoknya gue guys ya dirancang sampai kalau misalnya nih milih mau bikin poster tentang keanekaragaman ya harusnya sebagai fasilitator jelasin dulu dong aplikasinya apa mau bikin poster misalnya pakai Canva bikin poster kan ya berarti di hari pertamanya ngapain minggu pertama ngapain minggu kedua ngapain minggu ketiga tadi ngajarin bikin kata terus minggu keempat siswanya sudah diarahkan oh saya mau bikin produknya ini dirancang sendiri dipresentasikan kan sampai beberapa minggu nanti pas di akhirnya kan hasilnya produknya ada produknya nah produk-produk dari setiap kelompoknya dibikin exhibition atau pameran produknya bisa dilihat oleh mungkin kita ngundang wali murid kalau ada wali muridnya atau manggil siswa-siswa yang lain kan karena kurikulum merdeka ini hanya berlaku di kelas awal kelas 7 paket B kelas 10 paket C kalau PKB berarti kelas 4 paket A kalau kelas lainnya kan masih meneruskan kurikulum lama dan semua kelas gitu. Jadi pamerannya nanti yang nonton anak-anak yang di kelas atas aja berdasarkan situasi dan kondisi kan tidak ada not tadi di sana fleksibel aja lah fleksibel soalnya tadi lah Bu, punten Bu, kaitan tadi ya ketika kita sudah masuk dalam kelas artinya perangkat apa aja yang perlu kita siapkan sebagai tutor khususnya ya untuk implementasi kurikulum ini, kurikulum merdeka. Tentunya ini sangat penting untuk diperhatikan ya. Jadi kita harus memahami perangkat-perangkat apa yang perlu dipersiapkan. Tentunya ini supaya jelas tujuannya kita pembelajaran IKM ini ketika di kelas efektif kan gitu. Sebetulnya sama kayak semester sama seperti kurikulum 2013 hanya istilahnya yang sedikit berbeda. Kayak dulu kan ada KI sama KD ya kalau kita mau buat RPP kan ngacunya ke kompetensi inti sama kompetensi dasar. Sedangkan sekarang kalimatnya udah berubah. Yang tadinya kompetensi inti diganti jadi CP, capaian pembelajaran. Nanti Bu Vera bisa cari di apa tuh yang dari Kemendikbudnya tuh. Jadi CP tahun 2022 dan sekarang juga kelasnya udah beda. Kan dulu ada kelas 10, misalnya 10.1, 10.2, 10.3. Sekarang pakai 10A, 10B, 10C, 10D dan ada fase-fasenya. Kalau kelas 10 berarti ada fase E. Nanti ada fase F berarti kelas 11 sama kelas 12. Pokoknya dimulai dari fase A sampai fase F. Nanti bisa dilihat CP-nya yang harus dicapai itu apa-apa aja. Terus punten Bu, ketika antara proyek dengan mata pelajaran yang kita ampu, apakah ada korelasinya atau itu fleksibel itu? Kalau berdasarkan yang kemarin ya Pak, sebetulnya fleksibel karena proyek ini jamnya di luar dari jam pembelajaran. Kalau yang kemarin di SMA mah, jadi misalkan saya guru matematika di kelas 10 sama kelas 11, tapi ngajar di kelas 10 juga. Jadi ketika dapat di kelas 10 kan punya tugas sebagai fasilitator. Jadi fasilitator ini nanti ada dikasih satu hari yang khusus bikin proyek. Jadi di luar mapelnya tuh Pak. Iya. Cuma mengacunya pada tadi tema dimensinya aja. Menyediakan waktu untuk siswa membuat proyek, nggak campur aduk sama pembelajaran di kelas yang efektifnya
Lah tentunya dalam merencanakan proyek ini kita kan berarti menyiapkannya, diantaranya personal. Berarti dalam hal ini berarti perlu dibentuk personal ya. Apakah personal itu personal mapel atau personal untuk satu sekolah itu? Misalnya dibuat struktur untuk unit proyek ini tuh. Apakah kapasitasnya untuk satu sekolah apa untuk satu kelas itu? Per kelas berarti Pak. Per kelas. Jadi per kelas ada yang namanya fasilitator. Jadi fasilitator ini tugasnya yang memfasilitasi siswa selama proses dalam pembuatan proyek sampai menghasilkan produk Pak. Oh gitu ya. Kayak misalnya kelas 10-nya ada kelas berapa aja, ada misalnya ada 10A sama 10B. Berarti di 10A ini harus ada fasilitatornya minimal 2, misalnya Bu Vera sama Pak Lani. Nanti 10B ada saya misalnya sama Pak Cecep. Berarti masing-masing ini harus berdiskusi nih fasilitatornya. Mau buatnya di kelas 10A mau buatnya apa, atau tawarkan dulu ke siswanya. Kalian mampunya bikin apa, bikin poster atau bikin apa. Cuma tadi pertamanya nentuin temanya dulu ya, topiknya apa. Gitu sih Pak. Terus gini Bu, presentasenya tuh antara penerapan pemahaman lah katakanlah dengan eksekusi praktek itu sendiri yang katakan proyek. Apakah itu ada standar perbandingannya? Apakah ini yang untuk di ruang kelas pemahaman materi gitu 50% dan ketika mengeksekusi proyek itu sendiri harus 50% atau bagaimana itu Bu? Untuk ngaturnya maksudnya. Iya. Iya, apakah ada aturan seperti itu dalam kurikulum ini? Nggak ada sih Pak. Nggak ada. Ini yang penting mengacu pada dimensi sama tadi apa? Proyek tema sama dimensinya. Jadi kayak misalnya tadi kan sudah disediakan dalam satu semester minimal 2 sampai 3 proyek. Iya. Nah, dalam satu proyek berarti satu semester ada 3 proyek, dibagi aja oleh gurunya atau oleh fasilitatornya. Kayak misalnya tadi sudah fix nih mau bikinnya poster. Ya berarti gimana caranya si fasilitator ini memfasilitasi kayak hari pertama karena siswanya belum paham tentang kurikulum merdeka, berarti dikasih introduce dulu, perkenalan kurikulum merdeka tuh kayak gini, fokusnya ke profil Pancasila. Terus misalkan udah milih tadi, milihnya temanya Bhinneka Tunggal Ika, berarti dikasih penjelasan dulu ke siswanya tentang Bhinneka Tunggal Ika. Terus mengerucut ya, bikin kelompok, misalkan satu kelompoknya 5-6 orang. Nah dalam kelompok tersebut diserahkan mau bikin produknya apa atau proyeknya apa. Terus di minggu berikutnya siswanya suruh mempresentasikan mau bikin produk posternya tentang apa, apakah tentang baju adat, tentang rumah adatnya, kulinernya, terus apa lagi, budayanya, dan seterusnya sih Pak. Iya. Terus nanti setelah dipresentasikan sudah konfirmasi oke, mau bikinnya produk ini, dipersiapkan kan mau bikin produk tuh dikasih waktu, nanti ada kayak masa revisi, perbaikan dan seterusnya. Nanti hasil finishingnya baru dibuat pameran. Udah seperti itu aja sih Pak. Iya. Terima kasih Bu, ini telah banyak memberikan informasi ya, khususnya untuk ini internal di PKB Mentari yang tentu sangat berharga ya, karena yang namanya kami ini kurikulum yang kita akan terapkan di tahun ajaran 22-23 ini perlu banyak referensi. Terima kasih Bu ya. Ini mungkin pertanyaan dari saya cukup mendapatkan jawaban yang lugas gitu. Silakan barangkali kepada yang lain. Terima kasih.